kami dari kelompok 9 akan melakukan video roleplay tentang publikasi. Sebelum kita masuk ke video, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang publikasi itu apa. Publikasi ilmiah adalah yang dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyebarluaskan suatu karya pemikiran atau gagasan seseorang atau kelompok orang dalam bentuk ulasan ilmiah dan laporan penelitian yang baik secara sederhana seperti penelitian tindakan kelas dan juga penelitian yang lebih kompleks. Terima kasih. Ya, baik, selamat masuk. Saya menemukan sesuatu yang tidak saya juga tidak tahu secara penelitian saya. Apa itu? Coba kamu jelaskan. Jadi dalam penelitian saya itu yang saya refleksikan itu ada pelanggaran kode etik publikasi, kode etik psikologi publikasi. Apa yang maksudnya kamu bisa menjelaskan? Saya kurang mengerti penjelasan kamu. Apa itu kamu bisa membuktikan itu kepada saya? Sini Pak Anis harus saya bawa. Saya Alex. Oke, benar Alex. Saya sudah coba cek dan melihat kembali hasil penelitian laporan penelitian ini, dan ternyata benar ada kesalahan dalam jiplak dalam penelitian ini. Juga terima kasih karena kamu sudah memberikan informasi kepada saya. Tapi saya bingung ya, apa yang harus kita lakukan? Ini solusi apa yang harus kita lakukan ya? Saya juga tak Jadi makasih Alex karena kamu sudah memberikan informasi kepada saya. Setelah saya periksa, penelitian ini memang mereka membuat kesalahan, istilahnya ada pelanggaran yang mereka lakukan dengan manipulasi data di dalam penelitian ini. Jujur saya sangat berterima kasih kepada Alex karena sudah menginformasikan hasil masalah ini kepada saya. Tapi saya pribadi pun juga bingung apa yang harus kita lakukan, solusi apa yang harus kita lakukan untuk menangani masalah ini. Saya sendiri pun juga bingung karena saya tahu pelanggaran ini akan merugikan karir saya sendiri. Kalau dari saya sebenarnya si Alex, integritas dan kejujuran dalam publikasi itu menurut saya lebih penting daripada reputasi kita. Jadi memang menurut saya kita harus melakukan hasil ini atau masalah ini kepada komite etik. Dari saran itu yang paling bagus apa yang harus saya lakukan? Ya, artinya integritas dan kejujuran itu lebih penting dibandingkan reputasi. Kita harus menegakkan keadilan, artinya hal seperti ini harus tetap perjuangkan sehingga orang tidak menilai salah kepada kita. Jadi memang langkah terbaik adalah kita harus melakukan ini kepada komite etik untuk menangani kasus ini. Apalagi kasus ini terjadi di dalam psikologi, jadi sangat sesuai dengan kode etik seorang psikolog atau yang kode etik psikologi. Baik. Kasih Alex untuk informasinya. Saya akan coba menangani kasus ini. Sekian video roleplay dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dalam kasus ini, terdapat beberapa pelanggaran kode etik psikologi yang didasarkan pada pasal 53 tentang pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Di sini, saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama adalah kejujuran dan integritas penelitian. Di sini Alex, dia menemukan bukti bahwa telah terjadi manipulasi data yang melanggar prinsip kejujuran dan integritas dalam sebuah penelitian. Kode etik sendiri menuntut keakuratan, kejujuran, dan transparansi dalam pelaporan hasil. Yang kedua adalah pengungkapan konflik kepentingan. Peneliti sebelumnya tidak mengungkapkan konflik kepentingan yang sebenarnya. Kode etik mewajibkan menyatakan bahwa peneliti wajib untuk menyatakan secara jelas konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang ketiga adalah pentingnya melaporkan pelanggaran. Di sini Dr. Amanda menyoroti pentingnya melaporkan pelanggaran etika.
Hal ini sesuai dengan kode etik yang mendorong pada profesional psikologi untuk menjaga standar etika dan melibatkan komite etika saat ditemui pelanggaran. Yang keempat adalah pengambilan keputusan. Di sini Alex menghadapi dilema etika terkait takut merugikan karirnya sendiri dengan melaporkan pelanggaran yang sedang terjadi. Kode etik menekankan pentingnya integritas meskipun dalam situasi yang sulit. Dan yang terakhir adalah melindungi reputasi dan integritas ilmiah. Di sini Dr. Amanda menjadi peran penting karena beliau menekankan bahwa melindungi integritas lebih penting daripada melindungi reputasi. Hal ini sejalan dengan prinsip kode etik yang menempatkan integritas penelitian di atas segalanya. Akan menjelaskan solusi atau memberikan solusi kepada teman-teman semua mengenai video replay yang sudah ditampilkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Solusi yang pertama yaitu memberikan pengarahan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum berkompeten mengenai kode etik fungsi terkait kerjasama dengan teman sejawat demi memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa psikologi. Yang kedua, fungsi memberikan pengarahan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum berkompeten mengenai kode etik psikologi dan bagaimana langkah selanjutnya ketika pemberian layanan dilakukan. Terus yang ketiga, kita harus memiliki sikap yang integritas dalam segala hal. Seperti dalam video, sikap wibawa dan jujur seorang Dr. Amanda dalam menangani masalah tersebut. Sekian solusi dari saya.